Halo, kami dari tim Boston dengan saya Hilwa dan rekan saya Reza Alfarisi serta Theodorus Dani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sustainability logistik untuk meningkatkan competitive advantage industri logistik dengan love strategy dan inovasi smart logistik 4.0. Kami mengidentifikasikan pada situasi era new normal ini, perusahaan X menghadapi permasalahan dan tantangan, yaitu perubahan pola belanja masyarakat, meningkatnya pertumbuhan e-commerce dan bisnis logistik, serta persaingan bisnis logistik bagi pemain lama hingga 80%. Hal ini mendorong pertanyaan, yakni strategi apa yang harus dilakukan perusahaan X untuk beradaptasi dan bersaing serta meningkatkan pangsa pasar. Dengan mempertimbangkan segala aspek, kami merekomendasikan love strategy yang terdiri dari corporate life cycle, customer oriented, product value, dan customer experience yang diterapkan dalam berbagai program. Kami menganalisis perusahaan X dengan model bisnis logistik dengan keuntungan armada mulai dari motor hingga pesawat terbang, pengiriman first hingga last mile dengan pengiriman yang beragam, fokus pada layanan B2B mencakup area bisnis hingga 90% di Indonesia, serta berada pada lingkungan banyak pesaing sehingga sulit beradaptasi. Selanjutnya, kami menganalisis bahwa industri transportasi akan terus berkembang hingga 14,8%, pertumbuhan e-commerce 70% diiringi peningkatan pengiriman 40%, serta volatilitas yang tinggi menyebabkan persaingan yang ketat. Kami juga menemukan banyak kompetitor perusahaan X pada analisis kompetitor. Setelah mengetahui masalah yang dialami perusahaan X, yaitu munculnya berbagai kompetitor yang mampu beradaptasi, kami menganalisa akar permasalahan serta merancang berbagai strategi, yaitu love strategy. Dari hasil problem identification yang tim lakukan, tim ingin meningkatkan ekspansi pangsa pasar logistik perusahaan X yang sedang beradaptasi ke dalam pasar. Namun terdapat adanya challenge seperti tingginya tingkat persaingan, rendahnya brand awareness dan trust issue, serta hampir 80% market sudah dikuasai kompetitor. Dengan kendala yang ada, tim merekomendasikan love strategy dengan solusi integrated digital multi-platform, kolaborasi dengan e-commerce, serta membentuk unique selling proposition. Solusi yang pertama adalah integrated digital multi-platform marketing strategy. Dari latar belakang ketatnya persaingan bisnis logistik serta meningkatnya penggunaan sosial media di era industri modern 4.0, maka tim menganalisis solusi dengan integrated digital multi-platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram dengan harapan meningkatkan brand awareness, dapat mengadopsi dan promosi produk perusahaan X, serta memberikan efek corporate life cycle. Dalam menjalankan solusi satu, tim memberikan mekanisme sebagai berikut. Melakukan undercover marketing pada YouTube untuk meningkatkan engagement brand awareness dan trust issue perusahaan X lewat partnership dengan YouTuber, melakukan challenge viral clip pada aplikasi TikTok dan campaign hashtag nyampe nggak pakai lama, serta membuat akun Instagram perusahaan X sebagai platform edukasi dan promosi. Selain itu, perusahaan X bisa melakukan paid partnership dengan influencer demi meningkatkan penjualan, menyebarkan informasi produk, serta mengenalkan brand kepada audiens para influencer. Tim merekomendasikan influencer seperti Raditya Dika dan Arif Muhammad sebagai partnership perusahaan X dengan alasan seperti yang tertera pada slide berikut. Solusi kedua yang tim rekomendasikan adalah berkolaborasi dengan e-commerce unicorn di Indonesia. Dari latar belakang besar jumlah transaksi e-commerce unicorn dan tingginya penjualan per hari pada e-commerce Shopee dan Tokopedia yang memberi efek domino bagi industri logistik, tim memberikan solusi untuk perusahaan X dapat berkolaborasi dengan Shopee dan Tokopedia dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, meningkatkan market volume perusahaan, memberikan diferensiasi jasa untuk seller UMKM, serta memperluas market share perusahaan X. Why? Shopee dan Tokopedia. Tokopedia merupakan startup e-commerce pertama yang berstatus unicorn. Tokopedia dan Shopee menjadi aplikasi e-commerce yang paling banyak dikunjungi. GMV Shopee menjadi yang tertinggi dengan pangsa pasar 37%, sedangkan Tokopedia memiliki GMV tertinggi kedua dengan pangsa pasar 35%. Selanjutnya, solusi yang ketiga adalah menambah layanan yang menjadi USP perusahaan X. Background-nya adalah melihat bahwa kini tingkat permintaan pick up service dari rumah semakin meningkat. Yang kedua adalah beragamnya layanan yang ditawarkan oleh kompetitor membuat perusahaan X ini harus memiliki USP-nya sendiri agar dapat bersaing di pasar. Lantas, solusi yang tim kami tawarkan adalah 3 layanan terbarukan untuk memenuhi permintaan pasar. Yang pertama adalah jasa pick up service, yang kedua adalah program keanggotaan, dan yang ketiga adalah layanan full pack. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu hasil quick survey yang menunjukkan bahwa 64,8% responden menilai 3PL perlu memperbanyak jasa pick up service. 59,8% berharap adanya program keanggotaan, dan 54,9% menginginkan promosi yang lebih menarik. Inilah yang menjadi latar belakang tim kami untuk membuat program-program tersebut. Untuk mekanisme program-program yang telah disebutkan sebelumnya, secara garis besar sudah dirancang oleh tim kami dan tercantum pada PowerPoint di samping. Dengan menerapkan layanan ini, singkatnya perusahaan dapat meningkatkan competitive advantage, memenuhi demand customer, dan juga menciptakan loyalitas customer, sehingga customer lebih prefer menggunakan layanan perusahaan X dibandingkan dengan kompetitor.
Solusi lainnya yang cukup unik dari tim kami adalah menambahkan layanan cold pack agar pelanggan dapat mengirimkan barang segar, dingin, ataupun beku dengan menerapkan cold chain pada sistem atau proses pengiriman. Hal ini tim kami latar belakangi oleh aktivitas cold chain pada industri logistik di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan secara signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mencapai 6%. Selanjutnya adalah perbedaan ekosistem B2B dan B2C serta konsekuensi yang diambil. Singkatnya, rantai pasok B2B hilirnya adalah sama entitas bisnis, sedangkan pada rantai pasok B2C, hilirnya adalah konsumen sebagai end user. Konsekuensi atau aspek yang perlu dikuasai ketika menggarap pasar B2B adalah mempunyai relasi yang kuat antar stakeholder, memperhatikan benefit dari MOU, dan yang terakhir adalah ketersediaan infrastruktur dan armada logistik yang memadai. Sedangkan di pasar B2C, perusahaan perlu fokus terhadap social public relation, memiliki USP sendiri, dan mengoptimalkan marketing strategy untuk bersaing di pasar. Yang terakhir adalah inovasi untuk mendukung Smart Logistics 4.0. Poin utamanya adalah bagaimana perusahaan logistik ini mampu beralih dari bisnis proses yang konvensional ke bisnis proses yang modern atau lebih advance dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada, seperti contohnya AI. Trouble atau permasalahan yang mungkin dialami oleh perusahaan X adalah mengalami kesulitan dalam memanfaatkan kapasitas pengiriman secara maksimal, karena pelanggan sekarang mempunyai banyak opsi ketika menggunakan jasa pengiriman, seperti contohnya di marketplace. Nah, untuk itu perusahaan dapat bekerjasama dengan perusahaan software as a service yang di-backup dengan big data. Permasalahan yang kedua, kita melihat bahwa penyortiran paket adalah salah satu proses yang memakan waktu sangat lama sebelum dikirim ke proses selanjutnya. Untuk itu, perusahaan perlu mengimplementasi sorting robot yang berteknologikan AI seperti yang sudah dilakukan oleh Amazon dan Alibaba. Melalui inovasi-inovasi ini, diharapkan pengiriman dari gudang utama tetap berjalan dengan efisien dengan kapasitas maksimal karena tahu mana yang harus diprioritaskan. Yang kedua adalah meminimalisir pesanan atau paket yang mangkrak di gudang utama. Yang ketiga, dapat menerapkan real-time tracking karena lebih mudah dan akurat atas adanya big data yang dapat membantu untuk mengestimasikan waktu. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi akurasi dan keamanan paket saat disortir. Dan yang terakhir adalah mengurangi beban operasional perusahaan, termasuk untuk menggaji karyawan manual bahkan sebesar 70%. Setelah menganalisis strategi, tim kami juga sudah membuat risk mapping identification sebagai berikut. Dengan demikian, risk mitigation yang dapat kami tawarkan adalah meningkatkan strategi pemasaran secara konsisten, sharing semua pengalaman customer yang pernah memakai jasa perusahaan, dan menggencarkan collaboration dengan berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pilihan jenis jaringan distribusi seperti apa yang cocok diterapkan perusahaan X untuk melayani B2C e-commerce, dan jelaskan alasannya. Menurut tim kami, pilihan jenis jaringan distribusi yang cocok untuk perusahaan X dalam menggarap pasar B2C e-commerce adalah last mile delivery. Mengapa? Karena last mile delivery sendiri memiliki 3 fokus utama. Yang pertama speed, flexibility, dan yang terakhir adalah real time delivery. Nah, fokus speed ini sangat penting karena orang yang sudah memesan tentunya mengharapkan barang datang sesegera mungkin. Dan flexibility dapat membantu user, agar user dapat memilih kapan waktu yang tepat untuk barangnya dikirim dan diterima di titik pengirimannya. Sedangkan fitur real-time delivery status merupakan benefit utama menggunakan last mile delivery sendiri, karena end goal-nya adalah menerapkan atau meningkatkan customer experience sehingga pelanggan puas. Terlepas dari harga yang mungkin akan berbeda dengan layanan delivery yang tradisional, menurut statistik sendiri, 86% buyer mau membayar lebih suatu produk atau jasa ketika buyer tersebut mendapatkan customer experience yang bagus atau menarik. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apakah perlu perusahaan X bermitra dalam jaringan distribusi? Siapa yang potensial menjadi mitranya dan apa saja model kerjasama yang mungkin dikembangkan? Jawabannya adalah, dalam memudahkan jangkauan jaringan distribusinya, perusahaan X perlu menjalin kemitraan dengan retail Indomaret yang memiliki jangkauan seluruh Indonesia. Why Indomaret? Indomaret memiliki 18.603 cabang gerai di seluruh Indonesia, memiliki tempat yang luas sehingga cocok untuk dijadikan sebagai warehouse sementara sebagai drop point serta memiliki sistem yang terbarukan. Model kerjasama antara Indomaret dengan perusahaan X adalah Indomaret dapat memberikan layanan gudang sebagai drop point sementara dan mensupport jaringan distribusi dan menerima sharing profit, dan perusahaan X dapat menyederhanakan untuk pick up dengan sekaligus pick up barang secara massal dan dapat menekan kos layanan. Terima kasih. Demikian presentasi yang tim Boson dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.